Halo semuanya, salam kenal, nama saya Uski Majani. Sungguh senang rasanya bisa hadir dan bertemu dengan kalian semua di sini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kalian tahu, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat menarik. Sebuah pembahasan yang tidak hanya sekedar cerita biasa, tapi juga mengandung nilai sejarah yang mendalam. Ya, kita akan berbicara tentang salah satu babak penting dalam sejarah regional kita, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Ini bukan hanya sekedar konflik antara dua negara tetangga. Ini adalah kisah tentang dua bangsa serumpun yang berbagi begitu banyak kesamaan, dari bahasa, budaya, hingga akar sejarah yang sama. Namun kadang, justru hubungan terdekat bisa menghadirkan dinamika yang paling kompleks, bukan? Saya yakin, dengan mendalami topik ini bersama-sama, kita akan mendapatkan perspektif baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kedua negara. Jadi sudah siap untuk memulai perjalanan sejarah yang menarik ini? Mari kita mulai bersama-sama. Pernahkah kalian mendengar tentang Ganyang Malaysia? Slogan yang sangat terkenal di era 1960-an ini sebenarnya merupakan bagian dari sebuah konflik besar yang dikenal sebagai konfrontasi Indonesia-Malaysia. Mari kita bahas kisah menarik ini. Semua bermula pada tahun 1993 ketika Inggris berencana membentuk Federasi Malaysia yang mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Bagi Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, rencana ini dilihat sebagai ancaman serius. Mengapa? Karena Indonesia menganggap ini sebagai upaya Inggris untuk mempertahankan dominasinya di Asia Tenggara. Bayangkan, baru saja Indonesia merdeka dari penjajahan, dan sekarang ada tetangga baru yang dianggap sebagai perpanjangan tangan kolonialisme. Presiden Soekarno dengan tegas menyebut pembentukan Federasi Malaysia ini sebagai proyek neokolonial Inggris. Ditambah lagi, Indonesia juga punya klaim historis atas wilayah Sabah dan Sarawak. Konflik ini tidak hanya berhenti di level diplomatik. Indonesia melancarkan kampanye Ganyang Malaysia yang melibatkan aksi-aksi militer di perbatasan. Pasukan Indonesia melakukan penyusupan ke wilayah Malaysia dan situasi mencapai titik tertinggi pada tahun 1964-1965. Pertempuran demi pertempuran terjadi, menyebabkan kerugian material dan korban jiwa di kedua belah pihak. Namun seperti kata pepatah, setiap konflik pasti ada akhirnya. Pergantian kepemimpinan di Indonesia dari Soekarno ke Soeharto pada tahun 1966 membawa angin perubahan. Kedua negara akhirnya sepakat untuk mengakhiri konfrontasi melalui Perjanjian Bangkok pada tahun 1966. Perjanjian ini tidak hanya mengakhiri konflik, tapi juga memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara. Meski konfrontasi telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu, dampaknya masih terasa hingga kini. Hubungan Indonesia-Malaysia memang telah membaik, tapi bekas luka konflik ini kadang masih muncul ke permukaan, terutama ketika terjadi ketegangan antara kedua negara. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga perdamaian dan hubungan baik dengan negara tetangga. Konfrontasi Indonesia-Malaysia menjadi pelajaran berharga bahwa konflik bersenjata hanya akan membawa kerugian bagi semua pihak. Yang kita butuhkan adalah dialog, diplomasi, dan saling pengertian untuk membangun masa depan yang lebih baik di kawasan Asia Tenggara.